Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Channel ini saya tujukan sebagai ruang edukasi atas isu penting akhir-akhir ini, yaitu berkaitan dengan perubahan iklim dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurfianti. Saya memang tertarik dengan isu-isu hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan perubahan iklim. Dari situlah saya melihat pentingnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan iklim yang dimana dampak buruknya itu akan memberikan efek terhadap kehidupan manusia, baik itu hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas kehidupan yang layak, bahkan ancaman juga terhadap generasi yang akan datang. Saya sangat percaya bahwa ruang edukasi menjadi ruang awal dalam pembentukan kesadaran, di mana ketika semakin banyak orang yang teredukasi terkait perubahan iklim, maka akan semakin banyak orang yang akan peduli dan kemudian akan bersama-sama mencari solusi. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan melanjutkan video dengan membagikan beberapa informasi terkait seperti apa arah konten dari akun ini ke depannya. Berikut adalah tema besar ya dari arah konten di akun ini ke depannya. Saya akan banyak membahas terkait dengan hak asasi manusia dalam konteks sebagai entitas yang paling banyak terdampak ya dengan keadaan perubahan iklim. Kemudian kajiannya dalam konteks hukum internasional sebagai basic keilmuan saya. Ada setidaknya 3 alasan kenapa kemudian akun ini dibuat dan apa tujuannya. Yang pertama tentu saja kondisi perubahan iklim yang semakin hari semakin menunjukkan dampak buruk yang semakin nyata. Yang kedua itu terjadinya perpindahan manusia yang menurut prediksi dari Bank Dunia dan IPCC pada tahun 2030 nanti itu akan mulai terjadi secara masif. Orang-orang akan berpindah dari wilayah baik secara internal maupun akan menembus batas kedaulatan menuju negara lain dikarenakan kondisi perubahan iklim ini. Nah, 2 kondisi inilah yang nantinya akan saya buatkan video-video edukasi itu dan akan saya upload pada konten pada akun YouTube ini. Nah, ada hal yang juga kemudian latar belakangi kenapa saya melakukan edukasi via YouTube sehingga kemudian kondisi yang tadinya 2 kondisi yang urgent tadi itu bisa sampai pada halayak dan sampai kepada publik sehingga kita memiliki pengetahuan yang seragam terkait dengan dampak perubahan iklim ini terhadap kehidupan manusia. Saya mengutip ya salah satu hasil survei dari Yale Program on Climate Change Communication. Mereka melakukan survei, ini data surveinya di tahun 2021 terkait dengan climate change in Indonesia Mind. Kalau kita lihat pada hasil survei ini, jadi sebagian besar orang-orang Indonesia itu hanya mengetahui sedikit terkait dengan global warming. Jadi sedikit pengantar ya. Global warming ini adalah menjadi salah satu faktor atau bisa dibilang faktor paling besar yang mengakibatkan perubahan iklim. Jadi kalau kita mengibaratkan rumah kaca, kita lagi hidup di rumah kaca ya, kemudian gas-gas seperti gas metana, CO2 yang kita lemparkan kepada atmosfer itu dia kemudian akan balik ke wilayah yang dalam rumah kaca itu, sehingga kemudian kondisi yang tadi ini, kondisi di mana pemanasan global
itu mengakibatkan perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat hanya sekitar 2% orang Indonesia yang sangat paham berkaitan dengan pemanasan global. Ada sekitar 22% setidaknya mengetahui, tapi tidak begitu paham, tidak begitu banyak mengetahui aspek kondisi pemanasan global itu. Kemudian ada lebih dari 55% benar-benar hanya mengetahui sedikit saja terkait dengan pemanasan global. Bahkan ada 20% ini hampir sama banyaknya dengan yang paham mengenai global warming, itu tidak pernah mendengar apa itu pemanasan global. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Yale-Portillo. Kemudian ini hasil survei kedua. Tadi bicara pemanasan global ya, yang menjadi sebab terjadinya perubahan iklim. Nah, di survei yang ini orang-orang Indonesia itu banyak yang kemudian tidak memahami secara jelas apa itu perubahan iklim. Oke, jadi bisa kita lihat ya di hasil survei ini bahwa hanya 44% dari orang-orang Indonesia yang benar-benar memahami definisi atau penjelasan yang jelas berkaitan dengan perubahan iklim, itu hanya 44%. Selebihnya ada 18% yang memahami bahwa perubahan iklim itu hanya sekedar musim panas, musim hujan yang kemudian diakibatkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu, mengakibatkan perubahan cuaca itu menjadi tidak menentu. Ada kemudian 16%, 10%, dan 13% bahkan itu sama sekali tidak pernah mendengar apa itu perubahan iklim. Jadi memang bisa terlihat bahwa di Indonesia itu sendiri masih ada masyarakat kita yang tidak pernah mendengar, dan kemudian ada yang sama sekali tidak mengetahui dengan jelas tapi pernah mendengar, dan hanya sedikit, bahkan tidak sampai dari 50% orang-orang Indonesia yang memahami dengan baik apa itu perubahan iklim. Saya juga sekedar berbagi pengalaman di tahun 2023. Saya pernah ke salah satu tempat di wilayah Kalimantan Utara melakukan pengabdian masyarakat bersama tim di sana, dan memang wilayah ini adalah wilayah yang pendapatan aslinya itu bersumber dari pertanian. Namun yang cukup bikin kaget ya, mereka pernah mendengar perubahan iklim tapi ternyata tidak juga memahami bahwa kondisi cuaca atau kondisi iklim di mana hujan dan panas tidak lagi bisa diprediksi, mereka tidak pernah mengetahui bahwa itu diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, ini adalah fakta yang terjadi di Indonesia, dan ternyata memang dari sinilah setiap orang yang punya andil, setiap orang yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan perubahan iklim, menurut saya memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga kemudian orang-orang Indonesia bisa memahami dengan baik dan kemudian mencari solusi berkaitan dengan bagaimana menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim. Fakta-fakta tadi termasuk di dalamnya hasil survei dari Yale program itu, maka sangat urgent untuk memberikan edukasi terhadap khalayak, terhadap publik terkait dengan isu perubahan iklim ini, sehingga ke depan akun ini, channel ini akan banyak membahas isu-isu terkait dengan hak asasi manusia dan perubahan iklim. Harapan saya channel ini bisa terus berkembang sehingga informasi mengenai
hak asasi manusia, perubahan iklim itu bisa sampai kepada banyak orang. Sehingga kemudian ruang diskusi ini benar-benar bisa terwujud. Jika teman-teman juga berharap ruang edukasi ini untuk terus berlanjut, silahkan di-subscribe channel ini. Kemudian sekiranya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan drop komen di tempat komentar. Kemudian share informasi mengenai channel ini atau informasi dari muatan-muatan di dalam channel ini nantinya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di dalam video-video berikutnya.